Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafianora Armei dengan NPM 25310011. Di sini saya akan mengumpulkan proyek geometri dasar dengan dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD. Pada setiap studi kasus, saya akan menjelaskan penyelesaian secara aljabar terlebih dahulu, kemudian memverifikasi hasil menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya akan memulai dari studi kasus pertama, yaitu proyeksi pada segitiga. Sebuah perusahaan listrik akan memasang kabel dari puncak tinggi menuju jalan raya. Agar penggunaan kabel lebih efisien, kabel dipasang melalui jalur terpendek, yaitu tegak lurus terhadap jalan. Diketahui titik A 0,0 dan titik B 12,0 merupakan ujung-ujung jalan, sedangkan titik C 4,8 merupakan puncak tiang listrik. Diketahui titik A 0,0, titik B 12,0 dan titik C 4,8. Setelah itu muncul 3 titik A, B, C. Lalu ketik garis A ke B, maka terbentuklah jalan raya. Sekarang buat garis tegak lurus. Ketik tegak lurus dari C ke G. Setelah itu, kita mencari titik potong. Ketik perpotongan dari G ke H, maka muncul titik proyeksi. Tampilkan panjang kabel. Lalu, klik kanan ruas CD, show label, pilih volume, maka muncul angka 8. Sekarang membuat slider. Klik slider, nama T minimum 0, maksimum 1 dan kenaikan 0,01. Lalu kita membuat titik bergerak. Pada input ketik P sama dengan C plus T, D sama D kurang C. Sekarang titik P akan bergerak dari C menuju D saat slider digeser. Studi kasus yang kedua yaitu menentukan lokasi pemasangan tangga pemadam kebakaran. Sebuah gedung mengalami kebakaran ringan di lantai 2. Petugas pemadam akan memasang tangga dari tanah menuju jendela gedung. Agar tangga berada pada posisi paling stabil, kaki tangga harus ditempatkan pada titik proyeksi tegak lurus jendela terhadap permukaan tanah.
Diketahui titik A 0,0 dan B 14,0 merupakan permukaan tanah. Jendela gedung berada pada titik C 5,9. Selanjutnya, saya akan menggambarkan ilustrasi tersebut menggunakan GeoGebra. Diketahui A 0,0, B 14,0 dan C 5,9. Lalu kita cari garis tanah dengan mengeklik garis A dan B. Lalu kita buat garis tegak lurus dari C. Klik tegak lurus C dan G. Setelah itu, kita cari titik proyeksi. Klik perpotongan G dan H. Lalu kita buat ruas tangga. Klik ruas garis C dan D. Langkah selanjutnya, buat segitiga, klik poligon A, C, dan D. Lalu tampilkan panjang tangga. Klik ruas CD, show label, klik follow. Lalu buat slider, klik slider, nama T, minimum 0, maksimum 1, dan kenaikan 0,01. Selanjutnya yaitu membuat titik bergerak. Klik P sama dengan C plus T, D min C. Yang terakhir yaitu studi kasus
Ketiga, penerapan konsep proyeksi pada bangun ruang khususnya balok. Kasus yang saya gunakan adalah penempatan lampu sorot pada sebuah stadion. Sebuah stadion memiliki tribun berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 10 meter. Sebuah lampu sorot dipasang pada salah satu sudut bagian atas tribun dan diarahkan tegak lurus ke lapangan agar cahaya tepat mengenai area yang berada di bawah lampu. Selanjutnya, saya akan membuktikan hasil tersebut menggunakan GeoGebra 3 dimensi. Pertama, saya masukkan titik A dengan koordinat 0,0,0, titik B 12,0,0, dan titik C 12,8,0, titik D 0,8,0. Keempat titik tersebut membentuk alas balok. Lalu saya membuat titik bagian atas balok, yaitu titik E 0,0,10, titik F 12,0,10, titik G 12,8,10, dan titik H 0,8,10. 8 titik tersebut merupakan seluruh sudut balok. Selanjutnya, saya membentuk sisi alas menggunakan perintah poligon A, B, C, dan D. Kemudian, saya membentuk sisi atas menggunakan poligon E, F, G, H. Berikutnya, saya membuat sisi depan menggunakan poligon A, B, F, dan E. Selanjutnya, saya membuat sisi belakang menggunakan poligon CDHG. Selanjutnya, saya membuat sisi kanan menggunakan poligon BCGF. Dan terakhir, sisi kiri menggunakan poligon ADHE. Setelah keenam sisi dibuat, terbentuklah sebuah balok 3 dimensi yang mewakili tribun stadion. Selanjutnya, saya menentukan posisi lampu. Lampu berada pada titik E, sehingga saya tidak perlu membuat titik baru. Berikutnya, saya membuat titik proyeksi pada lantai dengan koordinat I 0,0,0. Titik ini berada tepat di bawah lampu. Kemudian, saya menghubungkan titik E dengan titik I menggunakan perintah ruas E dan I. Ruas garis ini menggambarkan jalur cahaya lampu yang diproyeksikan tegak lurus menuju lantai. Selanjutnya, saya menampilkan nilai panjang ruas garis tersebut. Terlihat bahwa panjangnya adalah 10 meter, sama seperti hasil perhitungan secara aljabar. Agar visualisasi menjadi lebih menarik, saya membuat sebuah slider dengan nama T. Nilai minimum saya isi 0, maka nilai maksimum 1 dan kenaikan 0,01. Slider ini berfungsi untuk mengatur pergerakan titik animasi. Selanjutnya, saya membuat titik bergerak menggunakan persamaan L sama dengan E plus T I min E. Persamaan ini membuat titik L bergerak dari posisi lampu menuju titik proyeksi pada lantai sesuai perubahan nilai slider.
Kemudian saya mengaktifkan fitur Trace On pada titik L agar lintasan pergerakan dapat terlihat. Selanjutnya, saya mengaktifkan Animation On pada slider. Saat animasi dijalankan, terlihat bahwa titik L bergerak secara vertikal dari titik E menuju titik I. Pergerakan ini menunjukkan proses proyeksi titik pada bidang, yaitu melalui jalur yang tegak lurus terhadap bidang lantai. Untuk memperjelas bentuk bangun ruang, saya memutar tampilan GeoGebra 3 dimensi sehingga balok dapat dilihat dari berbagai sudut.